Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat BFF, Sobat Basah sekalian. Kali ini kita akan membahas beberapa alternatif tempat untuk memelihara ikan koi. Jadi ada beberapa tempat yang kita bisa pakai. Contohnya adalah vat yang biasa dipakai oleh beberapa penghobi atau pada waktu ada arena di show. Ini vatnya. Kemudian ada yang berikutnya adalah bag fiber, baik yang berbentuk kotak seperti ini yang sudah dilengkapi filter, atau bag fiber yang berbentuk bulat, dimana kalau bag fiber yang bentuknya bulat seperti ini kita harus menggunakan filter tambahan. Nah, dari masing-masing tadi itu ada lagi satu yang akan kita bahas lebih lanjut hari ini, yaitu penggunaan kolam beton filter, di mana kolam beton filter ini lebih umum untuk dipergunakan dalam memelihara ikan koi dalam jangka waktu yang relatif lebih panjang dan juga memerlukan satu susunan proses pembuatan yang baik agar hasilnya maksimal. Yuk kita lihat seperti apa kolam filter itu dikerjakan. Dalam satu siklus nitrogen, di mana hasil metabolisme dari ikan yang berupa kotoran itu akan keluar ke kolam yang tentunya akan menjadi amoniak yang bersifat toksik atau beracun. Nah, di sini akumulasi dari amoniak tadi yang akan menjadi berbahaya bila tidak terurai secara baik di dalam satu proses siklus nitrogen. Amoniak dan sisa-sisa pakan itu akan membusuk yang bersifat toksik yang akan berubah nantinya menjadi nitrit. Proses tersebut banyak akan dibantu oleh bakteri nitrifikasi yang akan banyak tinggal di dalam chamber media filter kita. Dari nitrit dia akan berubah menjadi nitrat. Nah, hasil produk nitrat itu adalah gas nitrogen yang dibuang ke udara yang tidak lagi berbahaya, sehingga air aman untuk kembali ke dalam kolam utama kita, sehingga satu siklus prosesnya telah berjalan dengan sempurna. Dalam membuat dan menjaga kolam koi agar bisa mendukung ikan-ikan yang kita pelihara secara baik, maka yang sangat harus kita perhatikan adalah sistem filtrasi yang kita pergunakan dalam kolam koi tersebut. Pertama, yang kita harus perhitungkan adalah volume. Jadi di mana volume dari total chamber filter yang kita buat itu setidaknya memiliki volume 30% dari keseluruhan kolam yang kita isi ikan koi. Nah, kemudian selain volume, filter itu kita bagi menjadi beberapa tahapan, yaitu
tahapan mekanis, di mana kotoran-kotoran terlarut dari air, sisa makanan atau kotoran ikan itu yang terlihat oleh mata akan disaring oleh filtrasi mekanis. Nah, kalau di sini kami menggunakan media mekanisnya adalah brush. Ini di chamber pertama. Kemudian bergerak ke chamber kedua, ini isinya jet mat. Jadi berfungsi sebagai dua chamber untuk mekanis. Selanjutnya bergerak ke chamber ketiga, ini adalah tahapan biologis. Jadi di sini kami mengisi ada biobol, kemudian batu gombong. Setelah itu bergerak ke chamber 4. Ini masih di sistem filtrasi tahapan biologis, yaitu kami isi dengan clamshell, cangkang kerang. Selain itu juga kami isi di dalamnya adalah karang jahe. Selain untuk menjaga sistem biologisnya berjalan, juga untuk buffer dari pH. Karena di sini kami menggunakan air PDAM yang rentan terhadap perubahan-perubahan parameter. Nah, setelah dari media chamber keempat, ini media chamber kelima, kami menggunakan Calnes. Ini Calnes dengan sistem moving bed untuk rumah bakteri, sehingga kita harapkan proses nitrifikasi yang mengubah amoniak menjadi nitrit, kemudian diubah menjadi nitrat, itu berjalan dengan sempurna. Kemudian setelah dari chamber kelima Calnes, ini akan masuk ke chamber terakhir, chamber 6. Jadi di sini ini adalah tempat dari return pump yang akan membawa air yang sudah bersih dari hasil filtrasi untuk kembali ke kolam dengan kadar oksigen yang tinggi serta terbebas dari amoniak. Adalah timer yang kami pergunakan untuk mengatur on dan off-nya dari return pump utama ke kolam. Mulai malam sampai pagi ini ada waktu istirahatnya, terserah kita mau setting dari jam berapa sampai jam berapa. Dan ini adalah timer untuk aerator, dimana ada beberapa waktu aerator itu off agar aerator juga ada waktu istirahatnya. Namun kita atur waktunya agar pada saat return pump utama itu off, aeratornya dipastikan on untuk menjaga kualitas air dan suplai oksigen ke dalam kolam. Nah, untuk mendukung semua terpasangnya peralatan dan kemudian agar alat-alat itu bisa bekerja dengan baik, dan juga kita harus memperhatikan safety, menurut saya coba Sobat Basah mengatur pembagian daya listrik agar bisa mendukung keamanannya, baik itu mesin untuk return pump-nya ataupun peralatan-peralatan lain yang hampir semuanya menggunakan listrik. Karena air dan listrik itu adalah hal yang harus betul-betul kita jaga safety-nya. Nah, di sini kami untuk mencegah terjadinya konsleting dan kerusakan terhadap peralatan, kami membagi setiap peralatan itu dalam beberapa MCB. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, di mana fungsi dari masing-masing MCB ini untuk satu jenis peralatan yang kita pergunakan. Jadi kalaupun ada terjadi kerusakan di satu alat, tidak akan mempengaruhi ke jalur suplai daya yang lain ataupun ke rumah utama kita, sehingga hanya terjadi di sekitar kolam kita saja. Untuk supaya kita nggak lupa juga, sebaiknya ditulis peruntukan bagi masing-masing MCB tadi. Ini hanya untuk contoh seperti yang kami pergunakan, namun Sobat Basah bisa mempergunakan jumlah dan peralatan serta tata letaknya menyesuaikan dengan kondisi di rumah masing-masing.
Jangan lupa juga bahwa selain fungsi-fungsi mekanis, biologis untuk menjaga kualitas kolam dan ikan koi yang kita pelihara, kolam juga merupakan tempat rekreatif kita. Jadi jangan sampai dilupakan unsur estetika di dalam kolam. Namun kita buat sebisa mungkin unsur estetika itu bisa mendukung menjaga kualitas air yang ada di kolam kita. Nah, seperti contohnya di sini, air bersih dari return pump yang sudah merupakan hasil filtrasi akan masuk melalui jalur ini, di mana saya membuat beberapa tahapan seperti air terjun kecil. Harapannya adalah meningkatkan juga kadar udara terlarut di dalam air. Kemudian juga kami membuat ini mini waterfall. Jadi mini waterfall ini juga sedikit banyak akan menambah keindahan estetika di kolam kita dan juga meningkatkan kualitas air dari kolam ikan koi kita yang tercinta. Nah, kemudian di sini jadi ada 3 jalur, ini yang kami pisah. Ada air mancur itu dari dalam gentong. Jadi dengan satu return pump kita split menjadi 3 jalur. Jadi 3 jalur itu menciptakan suatu nuansa gemericik air melalui beberapa tahapan. Jadi kualitas oksigen terlarut di dalam kolam kita harapannya tidak sampai kekurangan. Nah, itu adalah kolam yang secara sederhana kami buat dengan pengetahuan yang saat itu masih terbatas, tidak seperti sekarang. Mungkin sobat basah sekalian bisa mengambil apa yang ada di kolam kami tadi untuk disempurnakan menjadi lebih baik lagi. Kolam ini sudah berusia sekitar 5 tahun, sehingga mungkin informasi yang kami dapatkan 5 tahun yang lalu tidak selengkap dan sebaik sekarang, sehingga kami berharap sobat basah sekalian, sobat basah BFF sekalian dalam membuat kolam akan jauh lebih baik daripada kolam yang sudah kami buat terdahulu. Nah, dimensi dari kolam sederhana kami ini memiliki kedalaman permukaan air 170 cm yang kami harapkan juga mendukung pertumbuhan ikan-ikan koi yang ada di sini dan juga lebih stabil dari suhu air yang ada di kolam. Nah, untuk selain kita menjaga 90% unsur koi yaitu air, jangan lupakan juga asupan makanan untuk ikan koi. Jadi di sini kami juga menggunakan auto feeder agar jadwal ikan-ikan koi kita mendapat asupan makanan juga sesuai dengan waktu yang telah kita setting. Berapa kalinya tergantung rekan-rekan dan sobat basah sekalian mau berapa kali ikan koinya makan. Bisa 2 kali atau menyesuaikan dengan program keeping terhadap ikan koi yang ada di kolam kita. Jadi sobat basah sekalian, jangan dilupakan bahwa hobi koi ini adalah satu bentuk kesabaran jangka panjang. Kesabaran itu adalah suatu proses. Nah, jadi jangan sampai kita ini lebih berorientasi untuk membeli atau memelihara ikan koi yang sudah mahal, sudah besar, namun kita tidak memperhatikan proses. Proses itu tentunya perlu waktu. Nah, proses ini adalah satu bentuk investasi kesabaran kita dan kita harus fokus ke situ dulu supaya hasil akhirnya adalah koi nantinya akan kita beli yang harganya mahal,
itu akan bisa terjaga kualitasnya dan tidak sampai mati. Karena banyak terjadi kolam itu yang merupakan proses jangka panjang tidak diperhatikan dengan baik itu peralatan, fungsi ataupun desainnya, tapi lebih berorientasi kepada ikannya, sehingga akan berakhir dengan kematian, dengan hasil yang kurang maksimal. Nah, itu akan menimbulkan satu kekecewaan. Karena ini sifatnya hobi, jadi sekali lagi di sini adalah satu bentuk rangkaian proses kesabaran yang kita harus nikmati dalam memelihara ikan koi. Ikan koi ini adalah passion, maka sobat basah sekalian harus menjaga passion kita dalam memelihara ikan koi. Baik sobat basah BFF sekalian, itulah sedikit penjelasan. Siapa tahu dan besar harapan kami itu bisa membantu rekan-rekan dalam mendesain kolam, juga untuk membuat kolam agar tidak sampai salah perencanaan dan juga salah pengaturan fungsi dalam penataan sistem filtrasi di kolam. Baik, sampai jumpa kembali dalam video kami yang akan datang. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.